Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menayangkan video implementasi mengenai model pendidikan konservasi berdasarkan riset dan inovasi berwawasan konservasi bagian yang kedua. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan konservasi. Sebelum menayangkan video tentang implementasi ini, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Delia Citra Pratiwi dengan NIM 14014211166. Kemudian ada Herawati Cahya Kusumasari dengan NIM 14014211185. Kemudian ada Alvira Widianti dengan NIM 14014211189. Dan yang terakhir ada Yusril Wisnu Bahtiar dengan NIM 14014211203. Selamat menyaksikan. Inovasi solutif untuk mengatasi permasalahan terkait 3 pilar Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan yang baru untuk mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada hak asasi manusia dan kesetaraan dalam pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs tersebut diperlakukan menggunakan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan juga inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. SDGs terdiri atas 17 tujuan dengan 169 target yang merupakan kelanjutan dari upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang telah berakhir tahun 2015. Inovasi solutif UNES terkait permasalahan 3 pilar. Yang pertama, dalam pilar nilai dan karakter yang dilakukan UNES adalah program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang atau PEPA UNES bagi mahasiswa baru, kemudian mengadakan pelatihan karakter bagi mahasiswa bidik misi, dan yang ketiga adalah diklat kader konservasi tingkat pemula. Kemudian inovasi solutif dalam mengatasi permasalahan di pilar seni dan budaya, yaitu senam dan tari konservasi untuk mewujudkan sehat dan berbudaya. Kemudian yang kedua ada menggelar Semarang International Illustration Festival dalam sebuah pameran karya seni ilustrasi 2 tahunan berskala internasional. Kemudian inovasi solutif UNES terkait pilar sumber daya alam dan lingkungan, yaitu membuat pelatihan perawatan resapan air dan juga genangan yang ada pada sekitaran kampus, melakukan pelatihan serta budidaya tanaman langka, dan memantau flora dan fauna yang ada di sekitaran kampus.
Selanjutnya adalah PKM sebagai wadah mahasiswa untuk berlatih melakukan riset berwawasan konservasi 3 pilar. PKM merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan mahasiswa untuk menumbuhkan dan mengembangkan ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa. PKM ini membawa dampak yang baik bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mereka, yang mana dapat juga meningkatkan prestasi dari mahasiswa tersebut. PKM secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat peraturan, kreatif dan inovatif, serta objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Secara garis besar, PKM dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, PKM 5 bidang terdiri dari PKM penelitian atau PKMP, PKM kewirausahaan atau PKMK, PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKMM, PKM penerapan teknologi atau PKMT, dan PKM Karsa Cipta atau PKMKC. Kemudian yang kedua adalah PKM artikel ilmiah atau PKMAI dan PKM gagasan tertulis atau PKMGT. Kemudian kelompok PKM yang terakhir adalah PKM gagasan futuristik konstruktif atau PKMGFK. Secara umum dapat disebutkan bahwa karakteristik dari PKM adalah mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi yang isinya adalah tentang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Ide kreatif yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dituangkan melalui PKM, salah satunya adalah PKM penelitian atau riset. PKMR atau PKM riset. PKM penelitian atau PKMP merupakan bagian dari PKM 5 bidang yang terdiri atas PKMP eksakta dan PKMP sosial humaniora. PKMP sekarang berubah menjadi PKMR, baik riset eksakta maupun riset sosial humaniora. Adapun tujuan umum dari PKMR yaitu menumbuh kembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, menemukan solusi ilmiah yang inovatif dan tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Ada pula aturan pembuatan judul PKMR, yaitu topik sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian pada SDGs menggunakan pendekatan konservasi 3 pilar. Judul tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Adapun tujuan penelitian dari bagian PKMR yaitu PKMR eksakta dan PKMR sosial humaniora. Tujuan penelitian PKMR eksakta yaitu mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint, dan sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif. Tujuan penelitian PKMR sosial humaniora yaitu mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Selain fokus pada kreativitas dan inovasi, PKMR diprioritaskan kepada penelitian yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat. Kelayakan ketua peneliti pada PKMRE maupun PKMRSH ditentukan oleh kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu mahasiswa. Mahasiswa yang berasal dari bidang ilmu multidisiplin seperti perencanaan wilayah, arsitektur, pertanian dalam arti luas, kesehatan masyarakat, dan lain-lain dapat melakukan penelitian pada golongan PKMRE atau PKMRSH dengan topik penelitian yang sesuai dengan ilmu multidisiplin yang digelutinya.
Sekian video implementasi dari kelompok 9. Terima kasih telah menyaksikan.